Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Pusparati dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2223290022. Di sini saya akan membahas mengenai menyimak kritis. Pertama itu kita harus tahu dulu apa itu menyimak. Menyimak yaitu suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna berkomunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Kemudian itu apa itu menyimak kritis? Menyimak kritis yaitu jenis kegiatan menyimak yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis. Dalam menyimak kritis, kita mencari kesalahan, kekurangan, ataupun kekeliruan dari suatu yang disampaikan atau dibicarakan oleh seorang pembicara. Namun dalam menyimak kritis ini tidak hanya mencari kesalahan atau kekeliruan. Menyimak kritis ini juga mencari butir-butir yang benar dan baik dari ujaran seseorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal. Selanjutnya ada tujuan dari menyimak kritis. Tujuan dari menyimak kritis yaitu untuk memahami, mengingat, dan menafsirkan setiap apa yang kita dengar. Selanjutnya, agar teman-teman lebih memahami apa itu menyimak kritis, saya akan menampilkan video dan memberikan pertanyaan kepada teman-teman di akhir video. Langsung saja kita tonton videonya, simak benar-benar ya. Suatu hari, Kancil sedang berjalan menyusuri hutan. Ia menikmati angin segar di sekeliling hutan sambil mencari makanan. Di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba ada suara ngaungan harimau yang mendekatinya. Dan benar saja, raja hutan itu mendekati Kancil sambil mengaum. Wow, pucuk dicinta ulang pun tiba, Kancil. Kau dengan senang hati menyerahkan dagingmu untukku, bukan? Mendengar ucapan dari harimau, sang Kancil ketakutan. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa takutnya itu pada harimau. Hah? Harimau? Kau di sana rupanya? Perutku sedang keroncongan sekarang. Bersiaplah, Kancil. Kau akan jadi santapan siangku hari ini. Tak habis akal untuk menghindari harimau, Kancil kemudian berusaha membohongi raja hutan yang jahat itu. Ia kemudian mengatakan pada harimau jika dirinya mempunyai sebuah rahasia. Kata Kancil, rahasia yang disimpannya ini akan sangat menguntungkan bagi harimau. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang, harimau? Padahal, kalau kau menyantapku, aku tidak akan memberitahumu rahasia besar di hutan ini. Seketika, harimau melupakan keinginannya untuk menyantap Kancil. Rupanya, raja hutan yang jahat itu termakan omongan Kancil. Hah? Apa itu? Rahasia apa, Kancil? Kenapa aku tidak mengetahui rahasia di hutan ini? Sambil tertawa, Kancil yang cerdik kemudian menjelaskan rahasia yang ia simpan. Meskipun sebenarnya itu adalah tipuan untuk harimau agar Kancil bisa lolos dari terkamannya. Jadi harimau, di seberang sana, penguasa hutan ini menyimpan sebuah sabuk raksasa. Sabuk itu sangat besar, dan setiap orang yang berhasil memakainya, maka ia akan menjadi hebat, luar biasa hebat. Dia akan bisa terbang, bahkan bisa mengambil semua makanan yang ia mau dalam kedipan mata. Mendengar ucapan Kancil tentang sabuk raksasa, harimau tampak kaget. Ia pun tidak lantas percaya. Namun, karena harimau memiliki sifat arogan dan ingin menguasai semua hal, ia langsung meminta sang Kancil untuk memberitahukan letak sabuk raksasa itu. Di mana letak sabuk itu, Kancil? Aku harus memilikinya. Aku harus jadi penguasa hutan ini. Bersabarlah harimau, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkannya padamu. Tapi syaratnya, kau hanya bisa mengambil sabuk raksasa itu sendiri. Aku akan meninggalkanmu ketika aku sudah mengantarmu ke sana.
Tak lama setelah perjanjian itu, kancil dan harimau berjalan beriringan. Harimau mengikuti sang kancil tanpa tahu kalau sebenarnya dia sedang dibohongi. Setelah beberapa saat, sang kancil berhenti. Kancil melihat sesosok ular piton besar yang sedang tertidur nyenyak di ranting pohon. Berhenti harimau, itu dia sabuk raksasanya. Datangilah, aku tidak berani menemanimu. Tanpa basa-basi, harimau langsung mendatangi ular besar itu. Pikirnya, ia akan mendapatkan sabuk raksasa yang membuatnya menjadi hebat. Namun, saat mendekati sabuk tersebut, badan harimau justru dililit oleh ular piton besar itu. Wah, tolong aku kancil, kau membohongiku. Ini bukan sabuk raksasa, ini ular piton. Kancil yang sedari tadi sudah pergi meninggalkan harimau, tak mendengarkan teriakan permintaan tolong dari harimau. Kancil yang cerdik berhasil lolos dari terkaman harimau, sedangkan harimau yang rakus dan juga sombong itu mendapatkan balasannya. Nah, dari video yang kita tonton tadi, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, yaitu yang pertama, apa karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut dan apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan dari apa itu menyimak kritis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.